Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqal jihad وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh, yang segala nikmat, segala kebaikan, kemudahan dan pertolongan hanya datang darinya. Yang kita semua adalah miliknya, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Tidak ada nikmat, tidak ada kekuatan jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia yang paling kita cintai, idola kita, teladanan kita, panutan kita, yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Satu sosok makhluk yang sangat mulia, yang kita berharap kepada Allah kelak di akhirat bisa berkumpul dengannya, baik itu di telaga ataupun di surga Firdaus, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang mengikuti jejak sunnah ajaran beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Benar-benar segala puji hanya untuk Allah, yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah. Sampai siang hari yang berberkah ini, di hari keberapa teman-teman? Di bulan Syawal? Hari ke-17. Kita berada di siang hari ke-17 bulan Syawal pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan rihlah atau perjalanan yang walaupun tidak begitu panjang, tidak begitu lama, namun Allah memudahkan kita untuk bisa melakukannya bersama-sama sampai di tempat tujuan kita di sini, di salah satu titik dari sekian banyak titik-titik yang indah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat teman-teman, barakallahu fikum, kita dimanapun, kita sampai kemanapun,
mendapatkan pemandangan yang begitu indah, suasana yang begitu enak dan nyaman. Ingat, kita hanya numpang, kita hanya nebeng di dunia ini kepada apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, teman-teman rahimakumullah, tidak ada sikap yang lebih indah ketika kita sadar semakin berkurangnya usia kita, semakin dekatnya ajal kematian dengan kita, kita semakin memperbaiki diri, semakin memperbaiki kualitas dan kuantitas kebaikan kita, semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga semakin memperbaiki muamalah kita dengan hamba-hamba Allah. Hibati fillah rahimakumullah, teman-teman Muslim Bikers Indonesia chapter Bandung, teman-teman MBI Bandung, baik yang hadir sekarang, kita duduk bermajlis bersama-sama di sini di salah satu daerah pelosok mungkin ya, ataupun teman-teman yang menyimak lewat live streaming mungkin, atau lewat media sosial MBI chapter Bandung. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita begitu banyaknya, yang kalau kita mau hitung, capek kita menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah diberikan kepada kita. Maka benar ketika Allah menegaskan di surah Ibrahim, juga di surah An-Nahl, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jangankan nikmat yang begitu banyak, yang bermacam-macam, satu nikmat saja yang Allah titipkan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Contoh misalkan teman-teman, nikmat bernafas. Nikmat bernafas. Apa ada yang pernah bisa menghitung berapa kali dia bernafas dalam satu hari? Kita tidak bicara sepekan, sebulan, setahun ya. Satu hari saja, 24 jam, nikmat bernafas. Menghirup apa? Oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang pernah menghitung nafas kita berapa kali? Masuk keluar, masuk keluar. Kalaupun kita sombong misalkan, bisa Ustaz, gampang kok. Mungkin baru hitungan 101, udah diganggu sama anaknya. Baru hitungan 201, sudah diganggu dengan pekerjaannya. Bayangkan teman-teman, barakallahu fikum. Satu nikmat saja, gak bisa kita menghitungnya. Apalagi nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sangat banyak. Nikmat kenyang, nikmat makanan dan minuman yang lezat, nikmat gaji yang dimudahkan setiap bulannya, nikmat kemudahan dalam berbisnis dan pekerjaan, nikmat berkeluarga, adanya pasangan hidup yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, nikmat teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, nikmat ilmu yang dengannya kita terus dibimbing sehingga tahu jalan kebenaran, nikmat rasa aman yang mungkin hari ini saudara-saudara kita di bumi Palestina, atau mungkin di Yaman, atau mungkin di Suriah dan beberapa daerah lainnya di pelosok dunia, mereka sedang diuji dengan suasana yang mencekam, yang genting, yang menakutkan, sedangkan kita masih dimudahkan untuk merasakan keamanan dan nikmat-nikmat lainnya
yang tidak bisa kita sebutkan secara terperinci di tempat ini. Subhanallah. Maka benar kata Allah Azza wa Jalla, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Allah yang manakah yang akan engkau dustakan? Ahibati fillah, teman-teman rahimakumullah. Maka jagalah dan terus perbaiki rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dimulai dari kita mudah berterima kasih kepada hamba-hamba Allah. Karena kata Rasulullah, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka alangkah indahnya tadi di pembukaan disebutkan oleh perwakilan dari MBI Chapter Bandung, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk acara dan kegiatan positif ini. Kepada semua divisi, kepada semua donatur, kepada semua muhsinin, para pemerhati kebaikan. Apapun yang diikut sertakan, semoga itu menjadi pemberat timbangan amal saleh kita semua kelak di akhirat. Allahumma amin. Tidak ada balasan yang lebih indah daripada kalimat jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan yang jauh lebih baik. Allahumma amin. Baru setelah itu kita perkuat syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan syukur itu teman-teman, barakallahu fikum, tidak hanya dengan ucapan lisan saja. Syukur itu tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Nggak cukup. Bahkan para ulama kita rahimahumullah ta'ala mensyaratkan syukur yang benar kepada Allah Azza wa Jalla harus terpenuhi 3 syarat. Terpenuhi 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Yang pertama, syukur dengan apa teman-teman? Dengan hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah al-i'tiraf. Kita mengakui bi'anna kulla ni'mah ja'at minallah, bahwa semua nikmat itu murni, mutlak, datangnya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengakui itu, meyakini itu. Maka nggak boleh kita merasa sombong, takabur, ya, besar diri, aku, angga. Itu bahasa mana? Pernah dengar nggak? Aku angga. Bukan manggil Kang Angga. Ya. Jadi dikit-dikit kan aku gitu. Kalau ikhwah mungkin kan ana. Siapa dulu? Ana. Dikit-dikit ana. Dikit-dikit ana. Masya Allah. Kalau bukan karena ana, nggak bakal ya jadi seperti itu. Kalau bukan karena fulus dari ana, nggak mungkin ada seperti itu. Masya Allah. Jadi hati-hati. Semua nikmat itu murni mutlak datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ada jalurnya Ustaz. Iya. Tetapi itu hanya sebab yang kecil saja. Karena semati-matian seperti apapun, seberjuang seperti apapun, kita hamba, kita manusia, sudah mengerahkan ini, itu, biaya, tenaga, pikiran, waktu, dan semuanya. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan ada hasil. Kan gitu. Kita punya kekuatan. Kita punya fulus miliaran. Walaupun mungkin nggak ada ya. Ini andai gitu. Allahumma amin. Kita punya apa? Waktu banyak. Pemikiran yang cemerlang. Ide yang brilian. Tapi jika Allah mengatakan tidak, maka tidak akan ada hasil. Di sini teman-teman,
Syukur yang benar dengan hati adalah meyakini semua nikmat hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat apapun itu. Kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena saya, bukan karena Anda, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kekuatan dan kelebihan kita, bukan. Bayangkan misalkan, di sini ada pedagang, banyak, pedagang semua. Masya Allah. Tajirun, ghaniyun biasanya. Kalau pedagang itu kaya. Talibun, fakirun. Kalau penuntut ilmu biasanya miskin. Itu di Durusul Lughah ya, pelajarannya seperti itu. Misalkan antum pedagang, tajir. Antum sudah punya toko di tempat yang strategis. Modalnya gede, ratusan juta. Kualitas pelayanannya sangat bagus, kualitas barangnya juga yang terbaik, harga juga bersaing. Apalagi, semua ya diusahakan sempurna. Antum buka dari jam 7 pagi, tutup jam 7 malam. Betul-betul SOP toko itu dijaga, aturannya betul-betul ketat. Sebaik apapun yang dilakukan, semaksimal apapun yang diusahakan, jika Allah mengatakan tidak, maka nggak mungkin ada pelanggan datang satu orang pun ke situ. Iya kan? Karena kuncinya ada pada kun fayakun. Jika Allah mengatakan kun, jadilah. Datanglah pelanggan, datanglah pembeli, datanglah konsumen, terjualah barang. Jika Allah mengatakan kun, jadilah, terjadi. Tetapi jika Allah tidak mengatakan jadilah, maka nggak mungkin terjadi. Masyaallahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan segala yang Allah tidak kehendaki nggak mungkin terjadi. Di sini teman-teman, adapun yang kita miliki dari kelebihan-kelebihan, dari usaha dan ikhtiar, ya, itu hanya sebab kecil saja. Itu hanya sebagai penyempurna saja. Tetapi hakikat nikmat itu datangnya hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kalau kita jaga syukur kita dengan hati seperti ini, pasti kita tidak akan dibuat stres dengan pikiran yang macam-macam. Kita tidak akan dibuat stres, depresi, dengan ketakutan dan kekhawatiran yang macam-macam. Kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Itu yang pertama, teman-teman. Bersyukur kepada Allah dengan hati. Jangan sampai hati kita salah dalam bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi ingat kalau ada orang bilang, ini kan karena saya, karena fulus saya, karena harta saya, karena saya, sombong dia. Na'udzubillah. Dan khawatir dia terancam, tidak akan masuk ke dalam surga. Karena kata Rasulullah, siapa yang dalam hatinya ada kibr, ada kesombongan walaupun seberat dzarrah. Apa itu dzarrah? Bukan biji. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan para ulama lainnya, dzarrah itu adalah seperti semut yang paling kecil. Pernah nemu semut yang paling kecil? Gak mungkin ketemu. Karena saking kecilnya. Tapi mungkin pernah ada ya, semut yang kecil gitu. Nah, andai ada yang lebih kecil lagi, itulah dzarrah. Semut yang paling kecil. Andai ada sebesar itu kesombongan dalam hati seorang hamba, la yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, syukur kepada Allah dengan lisan. Dengan ucapan kita. Jadi diperbanyak ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahmadullah, nahmadullah, aku bersyukur, aku memuji Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, nashkurullah, ashkurullah, diperbanyak. Termasuk kita ucapkan, kita sebut-sebut nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ingat, dalam rangka bersyukur.
bukan menyebut-nyebut nikmat itu dalam rangka sombong, itu nggak boleh. Ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu semua tergantung dengan niatnya. Termasuk masalah menyebut-nyebut nikmat dengan lisan kita. Kalau tujuannya bersyukur, maka itu terpuji, itu berpahala, itu indah. Tetapi kalau niatnya sombong, bangga diri, besar diri, itu tercela, itu berdosa. Coba perhatikan. Di firman Allah, yang saya yakin teman-teman semua hafal surat ini. Hafal ayat ini. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika. Hafal semua kan? Karena ada di juz 30. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Rabbmu, dari Allah Azza wa Jalla, fahaddits. Maka sebut-sebutlah. Ucapkan, bicarakan. Silahkan. Dalam rangka apa? Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ingat tadi, dimulai dengan memuji Allah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mendapatkan kebaikan, beliau memuji Allah dengan kalimat, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan kalau yang beliau alami, yang beliau dapatkan adalah keburukan, atau sesuatu yang beliau tidak sukai, tetap memuji Allah dengan kalimat, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Nah, setelah kita mengucapkan Alhamdulillah, silahkan sebut-sebut nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ditanya, kaif haluk? Kumaha kabarna? Bagaimana kabarnya? Kita jawab, Alhamdulillah. Itu pertama kali, harus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah damang. Bagaimana jualannya? Alhamdulillah masih ada pembeli. Walaupun satu pembelinya, Alhamdulillah. Lihat orang lain yang tidak ada pembeli sama sekali. Nah, ini kata Rasulullah, konsep kebahagiaan hidup itu dalam urusan dunia sering-seringlah melihat ke bawah, bukan ke atas. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kata Rasulullah alaihi wassalam, lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Dalam hal apa ini? Dalam urusan duniawi. Antum punya motor NMAX. Lihat temannya yang pakai motor Supra. Apa lagi? Backjul, Masya Allah. Oh, Backjul mahal. Yang murah-murah saja apa? Ya. Masya Allah. Nah, lihat yang ada di bawahnya. Pasti akan mengucapkan, Alhamdulillah. Saya masih punya Matic 155. Yang lain, Matic-nya 110. Plus itu juga. Plus dorong. Ya, kalau macet kan mogok, dorong. Masya Allah. Jangan melihat motornya beliau, ya. Punya Matic 155, lihat yang cc-nya 600. Lihat yang cc-nya 500. Gak bakal bersyukur jadinya. Cuman 155. Kan gitu jadinya. Ngeluh. Barakallahu fikum. Urusan dunia lihat ke bawah, bukan ke atas. Adapun teman-teman kita yang Allah berikan kelebihan, kita ikut senang. Dan kita mendoakan semoga berkah. Semoga dijaga nikmatnya. Allahumma amin. Nggak perlu kita kemudian hasad, dengki, iri, dan seterusnya. Nggak perlu. Mukmin itu dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain. Kita bersaudara, kita berteman, melihat saudaranya, melihat temannya, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki dan nikmat, kita ikut senang. Walaupun hanya sekadar kita melihatnya, kita ikut senang. Apalagi kalau dikasih pinjem, lebih senang. Apalagi kalau dikasih apa? Dikasih milik, ya. Dikasih hak milik, jauh lebih senang. Tetapi tadi, tidak boleh ada iri dengki, tidak boleh ada hasad antara kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin.
Beda dengan urusan akhirat, teman-teman. Beda dengan urusan agama dan ibadah. Ini dibalik, kata para ulama konsepnya. Urusan ibadah, urusan akhirat, kita harus melihat kepada orang yang ada di atas kita. Konsep yang tadi jangan diterapkan di sini. Karena kalau dalam urusan ibadah dan akhirat, kita lihat ke bawah terus, gak maju-maju. Kualitasnya gak nambah-nambah, kuantitasnya gak nambah-nambah. Misalkan hafalan Quran. Sudah sampai mana sekarang hafalan Qur'annya? Alhamdulillah, sudah sampai sabbihisma rabbikal a'la. Kok nggak maju-maju? Nggak apa-apa, ana lebih banyak daripada si fulan. Ya, cuman sampai tabbat yada, diulang lagi ke An-Nas. Tabbat yada, diulang lagi ke An-Nas. Jangan lihat yang seperti itu. Nanti akan merasa tenang. Saya lebih banyak, lebih unggul. Tetapi lihat ya, juz 30 sudah selesai hafalannya. Juz 29 juga sudah selesai hafalannya. Lihat yang hafal 30 juz bahkan. Maka nanti kita akan termotivasi, tersemangati untuk lebih berlari. Memperbaiki agama kita, ibadah kita, dan akhirat kita. Di sini teman-teman, barakallahu fikum. Contoh sedekah. Sedekah ini akhirat atau dunia? Urusan apa ini? Akhirat. Ada teman kita sedekah, cuman 100 ribu. Ada teman kita yang lain, sahib kita yang lain, dia sedekahnya 100 juta. Mana yang dilihat? Yang 100 ribu atau yang 100 juta? Ya? Enggak usah, Anda nggak lihat dua-duanya. Enggak boleh gitu. Lihat yang 100 juta. Kenapa? Agar termotivasi, tasji'an. Di situ ada motivasi dan penyemangat. Wah, si fulan bisa ya sedekah 100 juta. Saya pun harus bisa. Urusan ikhlas, itu urusan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Ini teman-teman. Jadi sering-sering kita menjaga syukur dengan lisan. Ucapkan Alhamdulillah mengawali segala nikmat yang kita bicarakan, yang kita sebut-sebut. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana jualannya? Alhamdulillah lancar. Bagaimana pekerjaan? Alhamdulillah dipermudah. Bagaimana keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Sudah berapa sekarang anak? Alhamdulillah sudah. Berapa anaknya? 4, 5. Pakai Alhamdulillah awalnya. Alhamdulillah sudah ada 4 anak, 5 anak. Sudah berapa istrinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah ya. Walaupun akan terus 1 misalkan. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Wa qadarullah. Ya. Intinya segala kenikmatan harus disyukuri dengan lisan, diawali dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Termasuk bagaimana ngajinya, bagaimana sholatnya, bagaimana pelajaran agamanya. Alhamdulillah, ada peningkatan. Alhamdulillah terus masih nempel ustadz ini, membahas kitab ini. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan. Maksudnya bagaimana syukur kepada Allah dengan amal perbuatan? Kata para ulama, isti'malun ni'am ala ta'at. Hendaknya dipergunakan segala kenikmatan yang ada di sisi kita ini untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat sehat, gunakan kesehatan untuk yang berpahala. Yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar. Untuk mengejar surga Allah, ridha Allah.
itu masih mudah. Tetapi nikmat yang kita syukuri, disyukuri dengan amal perbuatan, ini yang paling sulit, ini yang paling susah. Dan di sini kita sangat butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Maka coba muhasabah teman-teman. Kita mengingat ke belakang. Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung. Nah, apakah nikmat-nikmat itu sudah kita gunakan di jalur yang benar? Untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih takut kepada Allah, untuk lebih mengenal Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, untuk lebih membela dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ingat-ingat, muhasabah. Hibati fillah rahimakumullah. Kalau 3 hal ini sudah kita pegang, bersyukur kepada Allah dengan hati, bersyukur kepada Allah dengan lisan ucapan, bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan, maka bahagialah kita dunia akhirat, dan berhaklah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan syukur yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antaranya, tidaklah kita mensyukuri nikmat dengan syukur yang benar, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan menambah nikmat itu untuk kita. Allah mengingatkan di surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada dengan syukur yang sebenarnya, janji Allah apa? Pasti sungguh aku akan menambah kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur nikmat, gak mau bersyukur, gak mau berterima kasih, ketahuilah sesungguhnya azabku, siksaku sangat pedih dan menyakitkan. Na'udzubillah. Maka di sini kaidahnya, semakin kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar tadi, janji Allah akan dekat dengan kita. Janji Allah akan dipenuhi untuk kita. Allah akan menambah kenikmatan itu ada, bertambah untuk kita. Nikmat yang sudah ada dijaga kelanggengannya, kemudian ditambah juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Punya motor 1, disyukuri, maka pasti akan bertambah nikmatnya. Punya rumah 1, disyukuri, pasti akan bertambah nikmatnya. Punya ilmu, sudah belajar nih, khatam 1 kitab, walaupun kitab tipis, ada nikmat ilmu, disyukuri, pasti akan bertambah nikmatnya. Punya anak 1, disyukuri, pasti akan bertambah nikmatnya. Punya istri 1, disyukuri, pasti akan bertambah kesolehahannya, bertambah kebaikan istri, bertambah keberkahan istri. Antum mah pengennya ke arah sana terus ya. Barakallahu fikum. Masalahnya aya kawan itu. Barakallahu fikum. Karena kalau untuk masalah itu, Anda sudah bosan ya membicarakannya. Enakan praktek. Enakan praktek.
motor ngasih gas dan ngasih rem. Kenapa nggak cuma gas tanpa rem? Agar tahu aturan pakai, aturan kegunaan, kan gitu. Karena ketika kita mengendarai motor atau mobil, ada saatnya memang harus digas agar maju, ada saatnya harus direm agar berhenti. Nah, kalau remnya blong, yang harusnya berhenti, kita nggak bisa berhenti. Maju terus, nabrak. Atau mungkin yang harusnya maju, gasnya rusak. Kerem terus, berhenti terus, nggak maju-maju, nggak sampai ke tujuan. Subhanallah, perhatikan. Ini analogi sebuah motor. Motor saja, benda yang kecil ya, sebetulnya kecil. Tetapi ada aturan kegunaannya dan harus diikuti aturan itu agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ini cuma motor loh teman-teman. Motor. Yang kalau antum punya motor 10, satu motor berarti kan gak ada apa-apanya kan gitu. Receh lah. Tetapi ada aturannya. Yang kalau salah aturannya, gak paham aturannya, maka antum kena musibah, celaka. Bayangkan dengan kehidupan dunia. Bandingkan dengan masalah agama dan akhirat kita. Motor saja kalau nggak tahu aturannya, musibah, celaka. Lalu bagaimana dengan agama kita? Lalu bagaimana dengan akhirat kita? Kalau kita nggak tahu aturan agama, celakanya nggak cuma tabrakan seperti motor, celakanya dunia dan akhirat. Kita nggak tahu aturan akhirat, na'udzubillah, celakanya dunia dan akhirat, na'udzubillah. Maka di sini teman-teman, barakallahu fiikum. Dan kalau kita kaitkan masalah remblong ini dengan aktivitas kemarin kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bagaimana tidak berkah? Sebulan penuh pintu-pintu surga dibukakan, sebulan penuh pintu-pintu neraka dikunci, ditutup, sebulan penuh setan-setan diikat, dibelenggu, sebulan penuh juga pintu-pintu langit dibukakan, pintu-pintu rahmat, kasih sayang Allah dibukakan. Bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah, bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan barakat, keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, di bulan Ramadan suasana dan semangat untuk beramal saleh, untuk beribadah dan berbuat kebaikan itu betul-betul terasa meningkat. Bahkan orang yang dia mungkin malas ke masjid, malas sholat mungkin. Gak cuma malas ke masjid, malas sholat. Tetapi ketika datang Ramadan, dia jadi semangat sholat. Yang asalnya malas berpuasa, susah puasa, ketika datang Ramadan, jadi bisa puasa. Yang asalnya pelit, kikir, apa istilahnya? Meregehese, cap jahe, Tawadu, tawadunya Sunda ya, taramawa duit ya, Masya Allah. Itu sangat susah gitu untuk sedekah berbagi. Ketika Ramadan datang, Masya Allah, mudah berbagi, mudah sedekah, mudah memberi. Suasana kebaikan sangat terasa selama bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan berakhir, bertemu dengan hari kemenangan 1 Syawal, Idul Fitri. Bulan Syawal, bulan kemenangan. Tidak sedikit yang kembali lagi ke habitatnya. Kembali lagi kepada asli wujudnya dulu. Na'udzubillah. Yang malas sholat jadi malas sholat lagi. Yang menyepelekan puasa jadi menyepelekan puasa lagi. Yang pelit, yang kikir jadi tadi cap jahe mere gehese lagi, tawadu lagi. Ya, taramawa duit. Ya, Masya Allah. Kembali kepada habitatnya yang negatif. Na'udzubillah. Kok bisa? Nah ini tadi. Ternyata motornya antara gas dan rem tidak seimbang. Antara gas dan rem tidak bersinergi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal teman-teman, barakallahu fikum, keistiqomahan kita dalam beramal saleh itu menandakan layak dan tidaknya amal-amal soleh kita diterima di sisi
Allah tabaraka wa ta'ala. Ringkasnya seperti ini. Kalau kita ingin amal-amal soleh kita, misalkan selama Ramadan kemarin, diterima di sisi Allah, maka kita harus berusaha bisa istiqomah setelahnya. Tetap mengerjakan amal-amal soleh. Walaupun mungkin intensitasnya agak menurun, grafiknya agak menurun, namun tetap ada berkesinambungan, ya, continue, terus-menerus berusaha beramal soleh. Itu tanda amal-amal kita kemarin layak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, kalau kita biarkan istiqomah ini tidak ada, kita nggak mau berteman dengan istiqomah, kita nggak mau bersahabat dengan istiqomah, bahkan kenal pun nggak mau, na'udzubillah. Ramadan selesai, ya sudah selesai baiknya. Ramadan habis, ya sudah habis, ya, amal-amal solehnya. Kalau kita berhenti beramal soleh, tidak istiqamah, itu tanda bahwa amal-amal soleh kita yang kemarin, katakan yang ada di bulan Ramadan kemarin, maka tidak layak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Teman-teman rahimani rahimakumullah. Maka di sini perlunya tadi menyeimbangkan gas kita dan rem kita dalam beramal saleh. Ketika berada di bulan Ramadan dan setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang yang ketika bergembira berada di bulan Ramadan, namun ternyata selepas Ramadan kita malah menangis, menyesal dan celaka. Kenapa? Karena ternyata perjuangan kita selama Ramadan sia-sia. Kita tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang dia berpisah dengan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla untuk dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dia didoakan celaka dan binasa oleh malaikat Jibril, malaikat termulia alaihi wassalam, yang diaminkan doa beliau oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, ketika Jibril disebutkan berdoa, raghima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Siapapun yang dia masuk ke bulan Ramadan tetapi dia setelah keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, raghima anfun, semoga celaka dan binasa. Kemudian kata Rasulullah, amin. Amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahlah doanya. Ya Allah, ijabahlah, kabulkanlah doanya. Itu arti dari amin. A-nya panjang, mi-nya panjang. Amin. Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahlah, kabulkanlah doanya. Bayangkan teman-teman. Celaka, binasa, hancur. Dia ketemu Ramadan, kemudian berpisah dengan Ramadan, tetapi tidak layak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi. Tidak hanya rugi, tetapi tadi hancur, binasa. Ya. Dia mendapatkan musibah yang sangat besar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka di sini teman-teman, barakallahu fiikum, kita harus khawatir. Kalau perjuangan kita selama Ramadan kemarin ternyata tidak diapresiasi di sisi Allah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah, kapan lagi? Para ulama menjelaskan, kalau di bulan Ramadan kita tidak diampuni oleh Allah, maka di bulan-bulan lain selain Ramadan, lebih-lebih lagi kita tidak layak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Para salaf terdahulu mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwah. Ini orang-orang soleh terdahulu mengatakan demikian. Siapa yang di bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka di selain Ramadan dia tidak layak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Bayangkan teman-teman. Kalau ternyata Ramadan tidak menjadi momentum dosa-dosa kita dihapuskan, digugurkan, dimaafkan, diampuni oleh Allah, berarti hidup kita hancur. Karena di luar Ramadan, selain bulan Ramadan, lebih tidak layak lagi untuk diampuni. Na'udzubillah. Makanya ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah dan para sahabat radhiyallahu anhum doa yang sangat spesial. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan, Engkau mencintai hamba yang meminta maaf, maka maafkanlah dosa-dosaku, maafkanlah aku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Sangat penting jamaah rahimakumullah. Ampunan dari Allah kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena itu juga menentukan nasib kita di luar Ramadan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai, solusinya jangan sampai kita mengenal Allah itu hanya di Ramadan saja. Jangan sampai kita beribadah, semangat berbuat baik dan beramal soleh itu hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi sepanjang tahun kita tidak membedakan. Walaupun memang suasana Ramadan itu berbeda ya. Tetapi kita berusaha untuk tidak membedakan antara Ramadan dengan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Sampai ketemu Rajab, Sya'ban lagi. Tetap semangat kita dijaga. Untuk tetap istiqamah di atas trek atau jalur yang benar. Karena siapa yang dia hanya mengenal Allah ketika Ramadan saja, itu seburuk-buruk manusia. Yang sadar, wah saya harus minta ampun kepada Allah. Yang sadar, wah saya harus beribadah, harus bersedekah, harus puasa, harus sholat malam. Ingatnya hanya ketika Ramadan saja, itu seburuk-buruk manusia bahkan. Na'udzubillah. Disebutkan oleh Al-Imam Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah. Kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur. Para salaf terdahulu, orang-orang soleh di zaman dulu, mereka itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Sebelum Ramadan, minta kepada Allah selama 6 bulan untuk bisa disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah itu, 6 bulan lamanya juga, mereka berdoa kepada Allah, yad'una 6 ashhur an yataqabbala minhum. Setelah Ramadan berlalu, 6 bulan lamanya juga, mereka para as-salafus salih berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Terus berdoa agar amal-amal saleh mereka layak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa mereka sampai seperti itu? 6 bulan lamanya sebelum Ramadan minta dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan lamanya setelah Ramadan terus berdoa kepada Allah. Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima amal-amal soleh kami. Kenapa? Karena mereka berusaha agar terhindar dari kategori manusia yang seburuk-buruk manusia tadi, di mana mereka hanya mengenal Allah dan berbuat amal soleh hanya di bulan Ramadan. Subhanallah, dinukil oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, ucapan dari para ulama, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah, seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Inna saliha alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanah kullaha. Sedangkan orang yang betul-betul saleh, seorang hamba yang betul-betul saleh adalah yang terus berusaha menghambakan diri kepada Allah, terus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, as-sanah kullaha, 1 tahun penuh, sepanjang tahun. Di sini teman-teman, barakallahu fiikum. Maka para ulama juga menasihati kita. Di antaranya Imam Asy-Syibli rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah engkau hamba yang beribadah kepada Allah itu secara rabbani,
Artinya sepanjang tahun setiap waktu terus beribadah kepada Allah, terus baik, terus beramal saleh. Jangan menjadi orang yang sya'bani. Apa itu? Orang yang beramal solehnya itu ketika datang bulan Sya'ban dan Ramadan saja. Sya'bani atau Ramadhani. Disebut Sya'bani karena dia ingat, wah ini Sya'ban, mau masuk Ramadan. Siap-siap untuk beramal di Ramadan saja. Ramadhani, orang yang beribadahnya, berbuat baiknya, solehnya, hanya di Ramadan saja. Nah kita seharusnya menjadi Rabbani. Orang yang beribadah kepada Allah sepanjang tahun, ya, setiap waktu. Hibati fillah rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus terus minta tolong kepada Allah. Karena untuk menjadi hamba yang Rabbani ini, kita sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kemarin saja, selama Ramadan, malam pertama sampai malam ke-30-nya, hari pertama sampai hari ke-30-nya, kalau bukan karena pertolongan Allah, gak mungkin kita bisa beribadah. Kalau bukan karena pertolongan dan bantuan Allah, kalau bukan karena kasih sayang rahmat Allah kepada kita, gak mungkin kita berpuasa, gak mungkin kita sedekah, gak mungkin kita baca Quran, gak mungkin kita salat tarawih, salat malam, gak mungkin. Maka di sini, untuk istiqomah juga, kita butuh bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka awali istiqomah kita dengan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musta'inin billah, kita semua minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan kita di surah Fatir ayat ke-15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir. Kalian semua itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya, yang maha terpuji. Dan butuhnya kita akan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam semua hal, teman-teman. Kita mengalami masalah di rumah tangga, butuh bantuan dari Allah. Kita mengalami masalah dalam dunia pendidikan, dalam dunia perekonomian, bisnisan kita, pekerjaan kita. Kita mengalami masalah dalam dunia berkomunitas, ya seperti ini misalkan. Di sini butuh bantuan dari Allah. Dalam segala hal, kita butuh pertolongan dari Allah. Dan dengan pertolongan dari Allah, maka akan ada solusi jalan keluar terbaik. Termasuk dalam masalah keistiqomahan kita. Istiqomahnya kita setelah Ramadan sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka awali istiqomah kita setelah Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk bisa selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu dengan syukur yang benar, untuk bisa terus beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik, ibadah yang benar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, tanda atau indikasi terkuat amal-amal soleh kita, perjuangan hebat kita diterima di sisi Allah adalah adanya keistiqomahan setelahnya. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Pahala dari kebaikan adalah kebaikan yang ada setelahnya. Maksudnya, tanda apakah amalan soleh kita layak diterima di sisi Allah atau tidak, itu dilihat dari bagaimana keadaan dan situasi setelahnya. Kalau kita masih istiqomah, berarti amalan soleh yang kemarin layak diterima oleh Allah, layak dibalas dengan balasan terbaik. Maka coba perhatikan. Kita selama bulan Ramadan, subhanallah, banyak melakukan perjuangan yang hebat.
demi bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala, memanen pahala yang sangat banyaknya. Ketika kita bersemangat puasa Ramadan 1 bulan penuh, perhatikan di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya nanti bagaimana puasa kita. Baik itu puasa sunnah ataupun mungkin qadha puasa Ramadan. Makanya Nabi memberikan motivasi terkhusus di bulan Syawal ini. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana shama ad-dahr atau kasiyami ad-dahr. Siapa yang dia berpuasa selama 1 bulan Ramadan, kemudian dia mengiringi puasa Ramadannya dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun, 1 tahun penuh, full. Karena hitungan matematika di sisi Allah itu berbeda dengan hitungan manusia. Kalau hitungan manusia, 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama dengan 36, pahalanya 36, itu kata manusia. Tetapi matematika di sisi Allah, dikalikan kebaikan itu minimal dengan 10 pahala atau 10 kebaikan sebagai balasan. Maka 30 hari ditambah 6 hari sama dengan 36, dikali 10 sama dengan 360. Itu maksudnya, ya, seperti puasa sepanjang tahun. Karena 1 tahun itu sama dengan berapa hari? 360 hari. Masya Allah. Anak seneng nih. Ini jamaah nggak ada yang ngantuk. Efek kopi ya, Pak? Oh, Masya Allah. Kremoso dan madre. Masya Allah. Ini sedikit iklan ya. Ya, teman-teman, barakallahu fiikum. Seperti itu. Puasa dilihat. Bagaimana puasa setelah Ramadan. Begitupun tilawah Quran. Yang kalau kita lihat di bulan Ramadan, Imam Bukhari berapa kali khatam baca Quran selama Ramadan? Hah? Imam Al-Bukhari. Yang minimal kita tahulah gitu sejarahnya, walaupun kita tidak mengikuti, ya. Minimal kita tahu sejarahnya. Imam Bukhari khatam baca Quran di bulan Ramadan berapa kali? 30 kali, itu siangnya saja. Ditambah malamnya 10 kali, jadi berapa? Kopa Baliut. 30 di siang hari, ditambah 10 kali di malam hari, sama dengan 40. Katanya pedagang. Gimana? Pedagang itu harus pintar ya hitung-hitungannya. 40 kali khatam Quran Imam Bukhari selama Ramadan. 40 kali. Apalagi Imam Asy-Syafi'i, subhanallah. Berapa kali beliau khatam baca Quran selama Ramadan? 60 kali. 60 kali Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khatam baca Quran selama Ramadan. Subhanallah. Nah, ketika kita kemarin, alhamdulillah ada yang khatam sekali, ada yang khatam hampir sekali, ya, ada yang setengah mungkin ya. Nah, jangan merasa puas, jangan merasa cukup. Karena terkadang ada sebagian teman-teman yang ketika Ramadan, Masya Allah ngebut, dia bisa khatam, 1 kali khatam, 30 juz terbaca. Kemudian merasa cukup, merasa puas. Dan dia merasa cukupnya sampai tahun depan. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah saya sudah khatam Ramadan kemarin 1 kali. Merasa cukup sampai 1 tahun ke depan. Ini kebablasan. Ini yang namanya rem blong. Nah, jangan seperti itu. Paham ya? Itu maksudnya jangan sampai remnya blong. Barakallahu fiikum. Begitupun sedekah. Begitupun sedekah. Subhanallah ketika Ramadan. Sedekah setiap hari. 500.000. Sehari 500.000. Kali sebulan berapa tuh? 15 juta. Nah, jangan sampai remnya blong lagi. Saya kan sudah sedekah 15 juta selama Ramadan. Rasa cukup setahun ke depan nggak pernah sedekah. Na'udzubillah. Padahal yang Allah cintai, yang lebih Allah sukai, dan yang terbaik untuk amal-amal saleh itu adalah yang continue, yang istimrar, terus-menerus, ya, berkesinambungan. Nabi mengingatkan dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qallah.
atau mastamarra wa in qalla. Amalan soleh yang paling Allah cintai, amalan soleh yang paling Allah sukai adalah yang terus-menerus berkesinambungan, istiqomah. Ya, terus ada rutin dilakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit mungkin intensitasnya. Jadi lebih baik kita sedekah, misalkan contoh sedekah. Setiap hari sedekah 1 juta, sehari 1 juta, daripada 100.000 kan setahun sekali. Bener nggak? Kok pada ngahulang? Lebih baik sedekah setiap hari 1 juta daripada 100.000 kan setahun sekali. Tawadu lagi. Ya, atau dibaliklah. Lebih baik sedekah setiap hari 10.000. Setiap hari 10.000 setiap hari daripada 1 juta tetapi cuman setahun sekali. Barakallahu fiikum. Maka alangkah indahnya ketika ada yang bisa beramal soleh dengan kuantitas yang banyak, tetapi kualitasnya juga terjaga. Artinya terus-menerus dia seperti itu. Yang sedekah setiap hari hanya 10.000, tetapi terus setiap hari, ini sudah sangat dicintai oleh Allah. Pahalanya sudah luar biasa. Apalagi sedekahnya 1 juta setiap hari. Nggak kebayang pahalanya seperti apa. Dan masalah sedekah ini teman-teman, ingat, luruskan niat. Ikhlas hanya karena Allah. Kenapa? Karena kalau kita sedekah, kita mengorbankan apapun di jalan Allah, niatnya ikhlas karena Allah, itu nggak hilang. Nggak hilang. Untuk bantu dakwah Islam, di komunitas manapun, di media dakwah manapun, kepada ustadz siapapun, selama yang dibela adalah tauhid dan sunnah Nabi, selama yang dibela adalah Allah dan Rasulnya, demi meninggikan la ilaha illallah, demi meninggikan Muhammadur Rasulullah, ingat yang kita korbankan, yang kita perbantukan, tidak akan pernah hilang. Justru dijaga oleh Allah, akan terus berkembang biak, bertambah dan bertambah. Nabi pernah mengatakan, sedekah kita yang kita korbankan karena Allah, di jalan Allah, itu seperti seseorang yang dia mengurus anak kuda. Setiap hari anak kuda itu terus dirawat, dipelihara sampai menjadi besar. Nah, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah seperti itu. Dijaga oleh Allah, dirawat, dipelihara, sehingga terus ya berkembang biak, bertambah. Mungkin sekarang kita sedekah hanya 100.000. Entah nanti ketika kita tengok, ya mungkin sudah menjadi 1 gunung atau lebih. Subhanallah. Dan ingat tadi, apa yang kita perjuangkan, yang kita korbankan, apapun itu, terkhusus harta benda, di jalan Allah tidak akan pernah hilang. Kalau kita jaga keikhlasan. Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah semata. Karena pernah suatu hari, ibunda kita yang tercinta, Aisyah radhiyallahu anha, memasak daging kambing. Kemudian beliau membagi-bagikannya kepada tetangga. Yang tersisa ketika itu hanya bagian 1 paha di piring yang ada. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah saya bagi-bagikan masakan daging kambing ini. Yang tersisa hanya bagian 1 paha saja." Itu langsung diralat, langsung dikoreksi oleh suami tercinta. "Ya Aisyah, yang benar bukan tersisa 1 bagian paha. Tetapi semua sudah tersisa, semua sudah diamankan, semua tersisa kecuali 1 bagian paha." Paham nggak sampai di sini? Maksudnya begini teman-teman, yang sudah disedekahkan itu yang tersisa untuk kita sampai ke akhirat. Yang sudah disedekahkan itu yang tersimpan, gitu maksudnya. Tersisa artinya tersimpan. Dijaga oleh Allah, dirawat, dikembangbiakan. Adapun yang 1 bagian paha ini belum jelas kepemilikannya. Apakah itu akan menjadi milik kita nanti di akhirat atau tidak? Kalau cuma dimakan sendiri, ya sudah, nikmatnya hanya sehari tahun. Cuman di dunia saja, nggak kebawa ke akhirat. Tetapi yang tadi disedekahkan, itu yang tersisa, itu yang tersimpan sampai di akhirat. Belum hak milik. Barakallahu fiikum. Maka coba antum punya harta, Masya Allah ya, sangat banyak mungkin di rumahnya. Ada yang punya baju, paling sedikit berapa sih baju kita miliki di rumah? Selemari, paling sedikit. Allahu Akbar.
Padahal Umar bin Khattab, para sahabat lain itu bajunya ditambal-tambal jemaah. Kita sobek sedikit, beli baru, kan gitu. Masya Allah. Tapi perhatikan, MBI semua lagi bajunya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi setiap ada versi baru dibeli ya. Ada model baru dibeli. Masya Allah. Coba sekali-kali kita mengingat, kita muhasabah. Ini baju sekian banyak. Menumpuk di kamar kita, di lemari rumah kita. Yang tersisa sampai akhirat berapa? Yang tersimpan sampai ke akhirat berapa baju? Kalau selama baju-baju itu masih di lemari kita, berarti akan hilang. Nggak ada hak milik kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita mulai, wah ini kayaknya sudah kurang dipakai, kita hadiahkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Wah ini baju kesayangan, tetapi ingat keutamaan bersedekah dari harta yang dicintai. Lebih besar pahalanya. Ini motor kesayangan saya, disedekahkan, oh itu besar pahalanya. Jangan ke saya, itu masih banyak ya, panitia. Masya Allah. Itu yang tersimpan, yang tersisa di akhirat. Bayangkan teman-teman, barakallahu fikum. Mungkin di dunia ini kita hanya berinvestasi akhirat sebuah motor. Sebuah motor cuman 70 juta. Cuman kan karena banyak fulusnya. Masya Allah. Tapi nanti di akhirat kalau itu dijadikan investasi akhirat, apa yang kita ambil? Sebuah motor yang jauh lebih indah. Mungkin bisa bersayap. Jadi antum kemana-mana nggak usah gas rem ya. Terbang langsung. Masya Allah. Ya, karena pernah ada seseorang ditanya oleh Rasulullah. Ente kalau masuk surga, minta apa sama Allah? Imajinasinya dia pengen kuda. Saya mau minta kuda. Kata Rasulullah, ya, engkau akan mendapatkan kuda. Bahkan engkau mendapatkan kuda, lahu janahan. Seekor kuda yang punya 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasha. Dia akan terbang membawamu kemanapun engkau inginkan. Subhanallah. Itu baru kuda loh. Makanya kan gak kebayang ya. Motor, ada sayapnya, bisa terbang. Allahu Akbar. Itu akan ada di akhirat. Bagi investor akhirat tentunya. Teman-teman rahimakumullah. Di sini. Maka keistiqomahan harus betul-betul dijaga. Tidak hanya sedekah, semua kebaikan, semua amal saleh. Adapun pembahasan sedekah ini sebagai contoh ya di siang hari ini. Tetapi kita kiaskan, kita analogikan kepada amal-amal yang lain. Baca Qur'annya, sholatnya, puasanya, termasuk apa? Akhlak yang baik, menjaga amanah, kejujuran, ya. Kita berakhlak mulia kepada istri-istri dan anak, kebalik. Anak-anak dan istri. Anak-anak dan istri. Kita berakhlak mulia kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, kepada teman. Semua hal-hal yang positif, yang nilainya amal soleh dipertahankan. Usahakan untuk istiqamah. Jadi singkat cerita teman-teman, barakallahu fikum, singkat pembahasan, ketika ada pesan nasihat dari sesama teman kita yang saleh, jangan sampai remnya blong. Maksudnya adalah jagalah keistiqamahan dalam beramal saleh, keistiqamahan dalam berbuat kebaikan. Tetap jaga niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan tetap jaga sunnah Nabi sehingga apa yang kita lakukan di jalan Allah tidak keluar dari tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik pembahasannya. Masya Allah. Sebentar, yang mana yang sangat menarik? Terlalu banyak yang kita bahas tadi. Soalnya ya seperti tadi yang Ustadz sampaikan, jadi ibadah tuh kita
pas di bulan Ramadan aja semangat gitu, tapi pas bulan setelah beres bulan Ramadan semakin sini tuh semakin kendor. Contohnya seperti baca Al-Quran. Ya. Waktu Ramadan tuh kita semangat gitu. Masya Allah. Nah, bulan-bulan selanjutnya itu bahkan tidak baca. Bahkan saya pengalaman kalau sekali-kali baca Al-Quran sama istri disepet asa bulan Ramadan ya teh. Masya Allah. Masya Allah. Kok jadi curcol gini? Masya Allah. Jadi ketika di luar Ramadan tiba-tiba baca Quran, kata istri, kok serasa di bulan Ramadan? Masya Allah. Ya. Lanjut, pertanyaannya apa? Di bulan Ramadan tuh kita ada niatan, mudah-mudahan ini kita punya semangat nih bakal ini tuh biar bulan-bulan yang lainnya tuh kita bisa istiqomah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, boleh gak saya dapat istri lagi? Masya Allah. Agar ini Ustaz istiqomah dan menjaga ibadah kita yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan, ininya tipsnya apa gitu Pak? Masya Allah. Ya barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana agar istri nambah istiqomah ya. Jangan sampai salah bahasa. Bagaimana cara agar istiqomah setelah Ramadan? Ya, ini yang belum kita bahas sebenarnya. Banyak jalan menuju Makkah. Itu pepatah mengatakan, maka banyak pula jalan menuju amal soleh untuk istiqomah. Yang pertama, jangan lupakan doa. Tadi saya ulang-ulang ya, awali istiqomah dengan berdoa. Jangankan kita manusia biasa, yang sekarang semangat untuk beramal soleh, besok lupa, kan gitu. Sekelas Rasulullah saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaga doa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kata Anas bin Malik, di antara doa yang sering Rasulullah ucapkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, istiqomahkan, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agamamu, di atas kebenaran agamamu. Ini maksudnya doa minta keistiqomahan. Dan ini harus kita ulang-ulang terus. Seperti tadi ya, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa yang mengandung di situ kita minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah, terkhusus yang mengarah kepada keistiqomahan di atas kebenaran dan kebaikan diperbanyak. Ini doa yang pertama. Apalagi kalau kita ada di momen yang mustajab doa. Ya seperti hari Jumat pada asar menuju maghrib. Hari Rabu pada zuhur menuju asar, walaupun diperselisihkan ya hadisnya. Ketika turun hujan, antara azan dan iqamah di setiap sholat wajib. Dan tempat-tempat atau waktu-waktu mustajab doa lainnya. Ini yang pertama, doa. Kalau ingin istiqomah setelah Ramadan, perbanyak dan perkuat doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, teman-teman, barakallahu fikum, cari teman sebagai kompetitor. Karena biasanya kalau kita sendirian, di situ setan mudah untuk membisiki kita, mudah untuk menghancurkan kita. Biasanya kalau berjuang sendirian, cepat futurnya, cepat malasnya, cepat bosannya. Beda kalau ada kompetitor. Minimal istri di rumah. Di sini sudah menikah semua ya? Ada yang belum? Masya Allah. Nah, ketika punya pasangan hidup, coba jadikan kompetitor untuk mengejar surga Allah. Misalkan dengan istri ya saling murojaah, baca Quran. Ya walaupun anas lagi nggak apa-apa lah. Yang penting murojaah bareng gitu. Umi, tolong sekarang Abi mau baca Quran. Ditasmi, perhatikan. Nanti selesai kita baca, istri kita yang baca ke kita. Seperti itu. Ini akan membantu untuk istiqomah. Walaupun tadi istri pertama bilang, istri pertama kan? Ya. Walaupun tadi istri pertama bilang apa? Masya Allah, hijiga mau. Walaupun istrinya bilang,
Masya Allah Abi baca Quran. Asa bulan Ramadan gitu. Ya, kok serasa di bulan Ramadan? Gak apa-apa, lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Karena memang suasana dan nuansa Ramadan harus ada setiap harinya. Walaupun kita sudah ada di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti berganti tahun Muharram, Safar, ketemu Rajab, Sya'ban lagi. Harus nuansa Ramadan terus sepanjang tahun. Itu namanya Rabbani. Jadi nuansa Ramadan dibawa sepanjang tahun. Itulah Rabbani. Ya barakallahu fikum. Ini yang kedua. Harus ada kompetitor. Kalau yang belum punya pasangan halal, cari teman yang baik, teman yang soleh. Minta bantuan untuk bantu baca Quran, ya, untuk saling mengingatkan dalam beramal saleh. Barakallahu fikum. Contoh sedekah misalkan, ya, sedekah lagi ya contohnya. Kalau kita misalkan sedang ada kelebihan harta, minta bantuan. Kadang ada orang yang kelebihan harta tetapi dia bingung mau sedekah kemana. Nah, coba minta bantuan, akhi, carikan dong bla 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 untuk anak bisa ikut bantu untuk bersedekah, ya. Atau misalkan kita menampakkan sedekah kita untuk teman-teman kita mengikuti. Itu boleh. Yang penting tetap dijaga niat ikhlas dalam hati. Walaupun sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik, lebih utama. Apalagi termasuk kajian, ya, harus ada kompetitor. Antum sebulan ini sudah ngaji berapa kali? Ana baru 2 kali. Temannya bilang alhamdulillah sudah 5 kali. Nah, kan seperti itu. Coba bisa nggak nyontek apa faidah kajiannya? Nyontek faidah kajian berpahala. Tapi kalau nyontek kerjaan di mana? Di tempat kerja atau ujian itu berdosa, ya. Kalau ini nyontek faidah kajian berpahala. Harus ada kompetitor. Ini yang kedua. Cari lingkungan dan teman yang baik, yang saleh. Yang ketiga, teman-teman, barakallahu fikum. Ingat kematian. Nabi mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sang penghancur segala kelezatan, yang memutus segala kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Terus ingat mati. Bahkan mengingat mati sebanyak mungkin, ini membuat kita semakin cerdas, semakin pintar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Nabi ditanya siapa mukmin yang paling akyas, yang paling pintar, yang paling cerdas, Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Berbeda orang yang tidak mengingat mati. Ambisinya terhadap dunia itu semakin menggebu-gebu, semakin besar, semakin jauh. Tetapi kalau dia banyak ingat mati, pasti ada rem tadi, ya, yang menjaga dia. Dia akan ingat alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian memperbanyak duniawi hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Nah, apakah kita mau nunggu masuk liang kubur baru kita sadar dan menyesal? Itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka di sini ingat mati. Dan kata Rasulullah, ingat mati ini di setiap saat. Ketika senang, ketika sulit, ketika gembira, ketika sedih, terus ingat mati. Kata beliau, ingat mati itu bagi orang yang sedang kesulitan, ini akan membuka harapan. Sehingga dia tidak terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ngapain sedih? Ngapain galau terus? Toh kita akan mati kok sebentar lagi. Sehingga di sini ada harapan, semangat lagi. Begitupun mengingat mati bermanfaat bagi orang yang sedang dia dimudahkan dunianya, sedang gembira, sedang senang, sedang serba mudah lah. Ketika dia ingat mati, dia diberi rambu-rambu lagi, diingatkan. Ingat mati, sehingga tidak terlalaikan dunia, tidak terlena dengan dunia. Kenapa? Pasti akan mati, sehingga tidak boleh tertipu dengan dunia. Di sini teman-teman, yang ketiga, perbanyak mengingat kematian. Barakallahu fikum. Yang keempat, lebih semangat dalam mengkaji ilmu. Ilmu agama, ilmu tauhid, ya, ilmu sunnah Nabi. Semakin semangat untuk mengkajinya. Dan kita harus punya anggapan dan konsep pemikiran bahwa ilmu agama itu, satu pintu ilmu agama kita buka, maka di dalamnya
ada 10 atau bahkan lebih pintu-pintu ilmu lain yang menunggu untuk dibuka. Artinya jangan merasa cukup ketika belajar sekali, kita ikut pengajian seminggu sekali, sebulan sekali, kemudian merasa cukup. Itu sama seperti kita membuka satu pintu ilmu, di dalamnya ada banyak puluhan bahkan ratusan pintu ilmu yang menunggu untuk dibuka, nggak kita buka-buka lagi. Nah, jangan seperti itu. Tetapi kita harus terus-menerus belajar ilmu agama. Kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal maqbarah. Kita belajar ilmu syar'i itu, belajar ilmu agama itu mulai dari kecil. Sejak kita tahu ini tinta, ini pulpen, ini pensil, sampai masuk liang kubur. Barakallahu fiikum. Saya kira itu mungkin ya beberapa tips yang bisa dipegang agar bisa istiqomah setelah Ramadan. Insya Allah. Siap untuk istiqomah? Siap. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah. Tercukupku amin. Harus diikhtiarkan, diusahakan, diperjuangkan, dipraktekkan. Harus langsung praktek. Barakallahu fiikum. Kita saling mendoakan kebaikan. Ya. Masya Allah. Ya, silakan. Tadi kan Ustaz menjelaskan ada hadis dari Imam Ahmad yang doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Celakalah seorang hamba yang ketika berpisah dengan Ramadan di bulan Ramadan maka dia tidak diampuni dosanya. Naudzubillah. Apakah dengan tadi kita tidak istiqomah di bulan selain Ramadan, apakah itu termasuk tanda-tanda kita itu tidak mendapat ampunan, atau ada tanda-tanda yang lain kita tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan itu apa aja gitu? Ya, tanda terbesarnya, indikasi terkuatnya tadi sudah kita jelaskan. Selepas Ramadan kita tidak istiqomah. Artinya di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Berlaku ya doa yang mengancam kita tadi, na'udzubillah. Maka perhatikan, selepas Ramadan kita berpisah dengan Ramadan, kita ngapain? Kalau kemudian balik lagi kepada maksiat, balik lagi kepada dosa, balik lagi kepada kelalaian-kelalaian, itu tanda terkuat bahwa selama Ramadan kemarin kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tanda kita mendapatkan ampunan atau tidak adalah keistiqomahan setelahnya. Sama seperti diterima atau tidaknya amal kita kemarin dilihat dari apakah kita istiqomah atau tidak. Makanya untuk kita menjaga agar amal-amal kita di bulan kemarin layak diterima oleh Allah, agar selama Ramadan kemarin kita layak mendapatkan ampunan dari Allah, kita jaga dengan apa? Dengan istiqomah. Ya, kita jaga dengan istiqomah. Termasuk seperti ini. Walaupun kita judulnya mungkin touring ya, rihlah, tetap ada majlis ilmunya. Ini diantara cara dan usaha kita untuk istiqomah setelah Ramadan. Seperti itu. Jadi dilihat, kalau ternyata kita malah balik lagi kepada zona hitam, bahaya. Berarti tidak mendapatkan ampunan dan terancam doa tadi. Tetapi kalau kita masih istiqomah di zona putih, insya Allah itu kabar gembira. Semoga Allah mudahkan kita untuk berada istiqomah di atas zona putih setelah Ramadan. Sampai ketemu Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Ada lagi? Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Menyambung ke tentang keistiqomahan. Misalkan kita pada bulan Ramadan kemarin contoh kasus libur dari pekerjaan, artinya kita dalam bulan bisa fokus untuk ibadah. Nah, setelah itu kita kembali ke pekerjaan, disibukkan dengan pekerjaan, apakah itu termasuk ketidakistiqomahan gitu? Karena kuantitas dan kualitas otomatis akan berkurang dengan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Tidak seperti itu. Maksudnya, ketika antum Ramadan libur kerja, fokus ibadah, fokus beramal soleh, fokus memanen pahala-pahala sebanyak mungkin. Selepas Ramadan balik kerja lagi. Itu tidak menafikan keistiqomahan. Yang penting sambil kerja di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai ketemu Rajab Syaban lagi, sambil kerja yang penting amalan-amalan yang ketika Ramadan diperjuangkan masih ada. Walaupun mungkin tadi intensitasnya berkurang. Tidak jadi masalah. Dan memang harusnya seperti itu.
Para ulama banyak mengingatkan dan menasihatkan kepada kita, hendaknya 11 bulan dari setelah Ramadan sampai sebelum Ramadan, dari Syawal sampai Sya'ban, 11 bulan kan, itu kita gunakan untuk mempersiapkan diri, lahir batin. Untuk apa? Untuk nanti di bulan Ramadan, kita nggak pusing ngurusin dunia, tetapi fokus beribadah. Memang seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang soleh di zaman dahulu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ke Rajab, Sya'ban. Mereka ngurusi dunia. Mempersiapkan bekal. Bagaimana agar dirinya dan keluarganya selama 1 bulan penuh Ramadan bisa beribadah fokus tanpa harus memikirkan gimana makan, gimana rezeki, gimana macam-macam. 11 bulan lamanya dipersiapkan. Artinya kita kerja 11 bulan. Ketika Ramadan, ini kalau kita bilang ideal ya, bicara ideal, ketika Ramadan full libur, makanya yang jadi bos itu enak sebetulnya. Ramadan full dia libur, kerjaan semua dilimpahkan kepada anak buahnya. Kalau sudah seperti itu, berarti dia harus full ibadah. Barakallahu fikum. Memang seperti itu. Jadi tidak menafikan keistiqomahan. Yang penting tadi, ketika sudah back to work gitu ya, balik ke kerjaan, tetap menjaga amalan-amalan soleh tadi, walaupun intensitasnya berkurang. Tidak jadi masalah. Ya, barakallahu fikum. Ada yang lain? Bapak silakan. Ya. Ustaz, pertanyaan saya ini menjadi khususnya buat saya menjadi agak banyak berpikir. Ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini juga kayak mungkin tadi Ustaz sebelumnya membahas bahwa jangan dibahas, itu lebih baik dipraktekkan mengenai. Oh, Masya Allah, ini An-Nisa ayat 3. Iya. Nah, saya berpikir begini Ustaz. Bukan di forum kajian ini ya, dimanapun kalau membahas itu selalu ada ketawanya. Seolah-olah dalam diri saya itu kenapa mesti diolok-olok ya kasarnya. Toh itu kan di Al-Quran jelas gitu ya. Itu kan kalau menurut saya itu saya sih begini, kalau nikah itu bukan sunnah, itu perintah karena adanya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya kan? Dan kalau saya baca-baca ya, itu Allah itu memerintahkan 2 dulu. Nikahilah 2, 3, 4, dan jika baru 1. Selemah-lemahnya, kalau saya berpikirnya, selemah-lemahnya iman seseorang itu 1. Menurut saya, jadi baru 1. Berarti lemah juga ya? Lemah juga. Tapi saya begini, di luar itu konteksnya, ada apa ini di balik ini ya? Allah kan tidak semena-mena memerintahkan, tapi ada manfaat buat makhluknya. Saya berpikir lebih jauh, mudah-mudahan kita bisa dibukakan ya hati kita, bahwa di balik ini saya melihatnya begini, Ustaz, selalu ada konflik sosial gitu ya. Kalau dibicarakan ada guyonannya gitu. Padahal jelas-jelas itu berita keluar gitu. Masya Allah. Mohon dijelaskan gitu. Ya. Secara ayat sudah sangat jelas dan gamblang. Di surah An-Nisa, Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi oleh kalian wanita yang baik untuk kalian, yang menyenangkan kalian, 2 atau 3 atau 4 orang. Baru kemudian Allah memberikan penjelasan, dan jika kalian takut tidak bisa adil, fawahidah, maka cukup 1 saja. Memang benar, secara hukum asal, kata Syekh bin Baz rahimahullah dan ulama lainnya, hukum asal menikah itu adalah ta'addud. Kok jadi kesini ya? Gak apa-apa, kita bahas. Hukum asal pernikahan itu ta'addud, disyariatkannya ta'addud, berbilang, poligami. Adapun 1 fawahidah, itu bagi yang khiftum alla ta'adilu, bagi yang takut tidak bisa berbuat adil. Jadi alternatif bagi laki-laki yang takut gak bisa adil, cukup 1 istri. Dan memang di zaman sekarang kebanyakan penakut. Iya, kebanyakan penakut. Jubana kata orang Arab.
Maksudnya apa? Takut nggak bisa adil gitu. Teman-teman rahimakumullah. Dan kalau syariat Islam berupa ta'adud ini difahami dengan benar, yang kemudian diamalkan dengan benar, justru akan mendatangkan banyak kebaikan untuk umat, untuk masyarakat. Tetapi terkadang ada oknum, di mana oknum itu membuat citra poligami ini rusak. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, dimanapun itu, di pulau manapun, kalau siap 3S, jangan ditunda-tunda untuk ta'adud zaujat, poligami. Tetapi kalau salah satu dari 3S ini masih nggak sanggup, nggak ada, masih cacat, belum sempurna, masih kurang, jangan coba-coba. Harus tegas memang. Antara jangan ditunda-tunda dan jangan coba-coba. Kapan jangan ditunda-tunda? Ketiga S yang pertama, siap ilmunya. Ayo catat semua. Siap ilmunya. Ilmu secara agama. Harus dipelajari dulu tuh. Bagaimana fikih rumah tangga ta'adud. Ya. Ilmu secara pengalaman, mereka yang sudah mempraktekkan, para praktisi. Kita konsultasi juga, bertanya seperti apa, bagaimana. Ini ilmu. Siap ilmu. Yang kedua, S yang kedua, siap mental. Mental harus dikuatkan, dipersiapkan. Karena kalau nggak kuat mental, jangankan 2, 3, 4 ya. Satu aja antum sudah depresi. Sudah bawaannya pengen touring terus. Dikit-dikit ke temannya, kapan touring kan gitu. Kapan touring. Karena nggak sedikit teman-teman yang touring itu untuk pelarian, menghindar dari masalah rumah tangga. Tapi insya Allah kalau anak-anak MBI mah enggak ya. Insya Allah. Itu contoh. Di kota lain mungkin ini seperti itu. Kalau di Bandung insya Allah sama. Jangan. Insya Allah beda ya. Insya Allah beda. Jadi siap mental. Dan mental memang harus dibentuk. Kesabaran bagaimana harus lebih dikuatkan lagi. 1 istri harus sabar, 2 istri harus lebih sabar, ekstra sabar, dan seterusnya. Kemudian masalah apalagi emosional ya, mengalahnya, kemudian memaafkannya, macam-macam. Masalah mental ini harus dipersiapkan, harus sangat dipersiapkan. Karena kita mengayomi, betul-betul mengayomi, memelihara, mendidik dan melindungi. Ya, nggak cuman mikir enaknya aja, nanti banyak kesulitan dan kesulitan itu harus dihadapi dengan mental yang kuat. Di antaranya menguatkan mental adalah dengan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, 3S-nya adalah siap finansial. Finansial di sini bukan berarti harus kaya dulu, enggak. Harus beruang dulu. Harus jadi beruang gitu ya. Berfulus maksudnya. Enggak. Maksudnya siap finansial di sini adalah kita siap bertanggung jawab secara nafkah kepada istri-istri kita. Walaupun mungkin rumah ngontrak, yang penting semua dikontrakan rumah, kan gitu. Baju, makanan, tempat tinggal, apalagi kesehatan, pendidikan, finansial. Secukupnya. Bukan berarti harus berlebihan ya, secukupnya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata, Masya Allah, ketemu wanita-wanita yang salihah. Yang satu bilang, gak apa-apa Kang, ngontrak aja. Yang kedua bilang, gak apa-apa Kang, ngontrak aja. Yang ketiga bilang, gak apa-apa Kang, ngontrak aja. Yang keempat bilang, gak apa-apa Kang, satu rumah, ngontrak aja, bareng-bareng. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya. Ya ini contoh ya. Siap finansial. Kalau 3S ini sudah siap apa yang pertama? Siap ilmu. Yang kedua, siap mental. Yang ketiga, siap finansial. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau sudah siap 3S ini, berarti istri yang ada sudah dikondisikan. Mengkondisikannya bagaimana? Dengan ilmu agama. Dengan akidah yang kuat dan lurus. Kalau ilmu agamanya kosong, ya masih banyak kekurangan, akidahnya masih bengkok, akidahnya masih rusak, sulit. Bukan fulus yang bisa mendamaikan suasana itu, bukan fulus. Tetapi ilmu agama yang di situ nanti akan turun hidayah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan
bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau 3S sudah siap, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena masih banyak di sana yang perlu diselamatkan. Iya. Ada yang mereka, Masya Allah, tergadaikan akidahnya, tergadaikan agamanya, tergadaikan penampilan Islamnya hanya gara-gara belum menikah. Butuh pendamping, butuh pelindung. Barakallahu fikum. Apalagi Nabi sudah mengingatkan semakin dekat dengan akhir zaman, hari kiamat, ini populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu sudah sunatullah. Maka di sini adanya ta'adud zaujat. Coba kalau di dunia aturannya satu laki-laki, hanya satu istri. Ini yang nggak nikah, mau pada kemana? Ujung-ujungnya maksiat kan? LGBT. Na'udzubillah, itu gara-gara penolakan poligami. Tetapi kalau salah satu dari 3S ini belum siap, ada yang masih cacat, jangan dicoba-coba. Jangan coba-coba, kenapa? Karena kalau coba-coba, belum siap 3S ini, belum siap semua persiapan, kesananya bakal banyak masalah. Ini nasihat saya ya. Kalau 3S ini belum siap, jangan coba-coba. Karena khawatir nanti malah akan memperburuk citra poligami. Namun ketika ada oknum-oknum yang memperburuk citra poligami, bukan berarti kita menyalahkan poligaminya. Karena syariat Islam ini sudah sempurna, sudah mulia. Barakallahu fikum. Ketika ada orang ngasih syubhat tuh gara-gara poligami, hancur rumah tangga, hancur kehidupan, hancur ekonomi. Kita balas dengan menonjolkan realita yang baik. Tuh gara-gara poligami, Masya Allah, para wanitanya lebih solihah, ya terdidik, terjaga. Mereka juga nggak usah mikirin makan, nafkah, sudah dinafkahi oleh suaminya. Anak-anak juga mereka sudah terawat, terdidik, terpelihara. Kita balas dengan realita yang baik, ya, yang mulus, yang berhasil. Dan banyak, alhamdulillah, banyak yang berhasil, banyak yang mulus. Tentunya itu semua dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla dan ikut aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini teman-teman, memang kita harus bersikap mutawassitan, ya, pertengahan. Tidak boleh menganggap sepele, tidak boleh menganggap sulit juga. Kita pertengahan, ada di jalur yang benar. Itu mungkin ya. Dan saya doakan semoga teman-teman Allah berikan kesiapan 3S itu. Allahumma amin. Biar enggak ditunda-tunda lagi. Allahumma amin. Cukup insyaallah? Cukup ya, sudah masuk waktu asar. Ini yang bisa dibahas teman-teman, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah permudah kita untuk terus berkumpul di momen kebaikan seperti ini. Walaupun tidak di dunia, semoga Allah mudahkan kita berkumpul di Jannah Firdaus. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.